Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Alek Al-Fahmi, NIM 530502400022. Program studi Akidah dan Filsafat Islam. Pada yang terhormat Bapak Mudzakkir Mukhlisin Esfil selaku pengampu mata kuliah Filsafat Barat Modern. Di sini saya akan menjelaskan 4 cabang dari filsafat barat modern. Yang pertama ada rasional, yang kedua yaitu empiris, yang ketiga kritisisme, dan yang keempat positivisme. Langsung saja masuk kepada bagian awal rasional. Sebelum menjelaskan tentang cabang filsafat yang pertama yaitu rasional, kita pasti tidak asing dengan kata rasional dan logis. Karena apa? Karena kedua kata itu sering muncul tatkala ada suatu fenomena di mana fenomena tersebut tidak masuk akal di kalangan masyarakat. Contohnya seperti ini. Ada seorang A, ia mengantarkan si B karena si B itu sakit. Nah, si A itu mengantarkan si B ke dukun, lalu si B itu diobati oleh dukun tersebut dengan sesuatu yang tidak masuk akal, dan si dukun itu sembuh. Nah, lalu si A itu bercerita kepada si C bahwa si B itu telah diobati si dukun dengan metode seperti ini dan itu sembuh. Maka si C berspekulasi, wah ini tidak masuk akal, tidak rasional. Kan sering muncul statement kata-kata seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rasional dan apa itu logis. Nah, rasional menurut Immanuel Kant merupakan suatu kebenaran akal yang diukur dengan hukum alam. Jadi sebuah kebenaran yang diukur hukum alam. Teori Immanuel Kant dikuatkan dengan contoh seperti ini. Kita mengetahui bahwa cerita Nabi Ibrahim dibakar tetapi tidak hangus. Sedangkan Nabi Ibrahim merupakan sebuah materi yang bisa hangus. Nah, itu tidak masuk akal secara hukum alam karena Nabi Ibrahim sebuah materi yang bisa terbakar. Yang diukur dengan hukum alam itu yang gimana sih? Yaitu contohnya begini. Teman-teman pasti tahu yang namanya pesawat terbang. Nah, pesawat terbang secara nalar yang beratnya beribu-ribu ton itu kalau dipikir nalar, dipikir rasional, itu tidak akan mungkin terbang. Benda berat dengan komponen yang begitu banyak banget. Nah, kenapa bisa terbang? Karena dalam sistem pesawat itu ada yang namanya sistem kerjanya. Ada turbinnya, ada mesinnya, ada baling-balingnya. Itu yang membuat pesawat bisa terbang. Itu yang namanya kebenaran akal yang diukur dengan hukum alam. Terus yang kedua yaitu logis. Jadi logis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama logis rasional dan yang kedua logis suprarasional. Nah, logis rasional pengertiannya sama seperti rasional. Mungkin tidak usah dijelaskan. Yang kedua yaitu logis suprarasional. Logis suprarasional merupakan pemikiran akal yang kebenarannya itu hanya mengandalkan argumen.
kita kembali lagi ke contoh awal yang Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu kan dibakar tidak hangus. Padahal materi Nabi Ibrahim merupakan materi yang bisa hangus. Nah, itu kalau secara rasional dan secara logis rasional itu tidak rasional, tidak bisa dibenarkan. Tapi ketika kita melihat dengan logis supranasional, itu bisa dibenarkan karena kebenarannya hanya mengandalkan argumen. Jadi, api yang membakar itu merupakan ciptaan Tuhan. Sifat api merupakan panas. Itu juga yang menyifati, yang membuat Tuhan. Maka Tuhan mempunyai kehendak mau menghanguskan Nabi Ibrahim atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi poin utamanya rasional dan logis itu berbeda. Rasional itu kebenaran akal yang diukur dengan hukum alam, sedangkan logis dibagi menjadi dua, logis rasional dan logis supranasional. Logis rasional sama seperti rasional, sedangkan logis supranasional merupakan pemikiran akal yang kebenarannya hanya mengandalkan argumen. Nah, kita kembali ke cabang filsafat barat yang pertama, yaitu rasional. Rasional, cabang filsafat rasional mengatakan bahwa pengetahuan didapat dengan rasio, akal rasio, dan kesadaran kita. Kita mengetahui tokoh dari filsafat rasional barat modern, yaitu René Descartes, yang mana beliau mempunyai slogan yaitu "Aku berpikir maka aku ada". Dalam filsafat rasional, di sini mempunyai ciri khas di mana menekankan deduksi dan prinsip-prinsip a priori. Di sini dalam filsafat rasional meyakini adanya kebenaran yang universal yang dapat diketahui secara rasional. Jadi ketika kita berpikir, kita itu maka ada. Kita berpikir dalam segala hal, dalam suatu permasalahan, dalam suatu hal, kita berpikir maka kita ada. Yang kedua yaitu empirisme. Empirisme yaitu pengetahuan yang sahih harus berasal dari pengalaman indrawi dan observasi. Tokoh dalam empirisme ada David Hume, terus John Locke, terus ada Berkeley. Ciri utama dalam cabang filsafat yang empirisme yaitu ia menolak ide bawaan karena mengandalkan induksi dan eksperimen. Contoh, Locke menyebutkan pikiran manusia sebagai tabula rasa, kertas kosong saat lahir. Ibaratkan kertas kosong yang belum ada coretan apapun. Ketika kita menjalani kehidupan, akan lahir pengalaman-pengalaman yang akan menorehkan kertas kosong tersebut. Terus cabang filsafat barat yang ketiga yaitu kritisisme. Kritisisme itu merupakan sintesis antara empirisme dan rasional. Karena kritisisme itu lahir setelah rasional dan empirisme, maka kritisisme itu menyinkronkan akan rasional dan empirisme. Gagasan utama pada kritisisme, ia mengatakan bahwa pengetahuan muncul dari interaksi antara akal dan pengalaman, namun harus dianalisis secara kritis. Tokoh utama dari kritisisme yaitu Immanuel Kant yang mempunyai ciri khas kritisisme yaitu menyintesis rasional dan empiris. Jadi membedakan antara fenomena dunia yang tampak dan noumena dunia dalam dirinya sendiri. Kontribusi pentingnya kritik terhadap kemampuan akal untuk mengetahui segala hal
hanya fenomena yang bisa diketahui, bukan realitas mutlak. Terus yang terakhir, yang keempat, yaitu positivisme. Yang ilmiah hanyalah sesuatu yang faktual berdasarkan kenyataan yang sahih, yang sah. Gagasan utama dari positivisme bahwa pengetahuan yang dapat diverifikasi secara empiris dan ilmiah maka akan dianggap valid. Tokoh utamanya yaitu Auguste Comte, terus ada filsuf lingkaran Wina. Nah, ciri khas dari positivisme yaitu menolak metafisika dan spekulasi yang tidak bisa diuji. Jadi semuanya itu harus diuji secara ilmiah. Menekankan observasi, eksperimen, dan metode ilmiah. Karena untuk bertujuan membangun ilmu pengetahuan objektif dan bebas nilai. Contohnya kayak gini dalam positivisme. Ada seseorang, kita sebut namanya si A. Si A itu berjalan-jalan ke sebuah kota. Nah, di kota pertama dia menemukan bahwa masyarakat di situ ia melihara ayam. Ayam tersebut bertelur. Hasil dari telur tersebut dijual. Terus si A itu pindah ke kota lain. Sama halnya di kota A, kota B juga memelihara ayam. Nah, tapi hasil telur dari ayam tersebut dikonsumsi, bukan dijual seperti dalam kota yang pertama. Pengamatan selanjutnya dari kota pertama, ia melihat banyak masyarakat di kota pertama itu banyak yang sakit. Terus kota B, ia masyarakatnya lebih banyak yang sehat. Terus dia menganalisis bahwa faktor dari itu semua karena faktor kota A, kota pertama karena tidak mengonsumsi telur, dan yang kota kedua karena mengonsumsi telur. Nah, analisis tersebut kuat karena telur sendiri mengandung gizi-gizi, mengandung protein yang bermanfaat untuk tubuh. Tapi analisis tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan karena belum melakukan verifikasi melalui metode ilmiah. Maka si pengamat, si A kita sebut namanya itu, dia melakukan eksperimen. Dia mengumpulkan 200 orang. Setelah itu dibagi menjadi dua kubu. Kubu telur dan kubu yang menjual telur, kubu yang makan telur, kita sebut namanya seperti aja. Kubu menjual telur dan kubu makan telur. Nah, ia melakukan eksperimen kubu yang tidak makan telur dan kubu yang makan telur. Dalam kurun waktu beberapa tahun, kubu yang tidak makan telur, ia lebih banyak rentan sakitnya. Dan kubu yang mengonsumsi telur, banyak yang sehat. Nah, dengan hasil seperti itu, maka bisa menghasilkan metode yang baru. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Mungkin banyak kesalahan, akan kejelasan mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman dan oleh para penonton, dan paling utama oleh Bapak dosen. Terima kasih, sekian. Terima kasih buat semuanya. Thanks. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.